Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikri habibihi wa asfiya'ihi tanazzalatir rahmat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul bariyat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul kainat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu min yaumina hadza ila yaumil ma'ad. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa a'udzubika lima la a'lam. Hadirin wal hadirat, para tamu-tamu Allah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mustaqim ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiratnya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, utamanya nikmatul iman wal Islam, yang kita berharap kepada Allah semoga iman Islam kita semuanya senantiasa dijaga Allah sehingga kita hidup dalam keadaan membawa iman Islam. Sewaktu-waktu Allah Ta'ala panggil kita setelah diberikan panjang umur, sehat walafiat, dalam kebaikan manfaat yang sangat banyak, semoga kelak kita menghadap kepadanya dalam keadaan membawa iman Islam, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat Allah yang lainnya yang sangat banyak sekali jumlahnya, yang tak akan pernah mampu dan sanggup kita menghitungnya, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut di malam hari ini kita diberikan kekuatan, pertolongan, bimbingan dan hidayahnya, bisa bersama-sama hadir di tempat yang penuh berkah ini. Semoga amal kebaikan kita mulai awal hingga akhir senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa khilaf kita dimaafkan, dimaghfirah, diampuni Allah. Hajat-hajat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah, semoga senantiasa dikabulkan, dimudahkan dan diridhoi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebenarnya kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Mukhtasar Syu'abil Iman, yang mana kita sampai di cabang yang ke-9, At-Tasik min Syu'abil Iman, al-iman bi anna darul mu'minin wa ma'wahumul jannah wa darul kafirin wa ma'wahumun nar, tentang mengimani surga dan neraka, cabang keimanan yang ke-9. Tapi kok saya mengira, dan ini adalah hal yang sangat penting juga untuk kita umat Islam, keadaan yang saat ini tentu panjenengan sudah tahu semua tentang Al-Masjid Al-Aqsa, saudara kita yang ada di Palestina yang dizalimi. Kita doakan semoga mereka semua diberikan kemenangan. Kita semua bisa membantu dengan apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu harta, doa, dukungan. Semoga mereka semuanya diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal. Maka kami rasa ini penting Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena mohon maaf, sebelum umat Islam itu bisa membebaskan Masjidil Aqsa, terlebih dahulu pertama itu harus membebaskan pemikiran-pemikiran yang kadang sebagian umat Islam, mohon maaf, salah untuk memahami itu. Jadi sebelum membebaskan Masjid Al-Aqsa Palestina, pikiran-pikiran kita juga harus dibebaskan dari pikiran yang enggak baik. Ya, jangan sampai contoh, ya, itu terkadang sebagian kaum muslimin masih ada yang beranggapan kadang Masjid Al-Aqsa masalah Palestina ikulah negarane ya wong liya, awake dhewe gak usah melok. Nah, ini enggak benar. Ya, kemudian lagi lebih lagi dipersempit, itu kan urusan Hamas gitu. Lah ini kita harus bebas dari pemikiran-pemikiran seperti ini. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa itu juga tanah sucinya umat Islam, kaum muslimin yang ketiga setelah Masjidil Haram dan Madinah, setelah Makkah dan Madinah. Kalau Masjid Al-Aqsa khususnya tanah Palestina itu bukan urusan kaum muslimin, dulu Sayyidina Umar bin Khattab tidak akan membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi tidak akan membebaskan Masjidil Aqsa. Nah, ini pemikiran-pemikiran ini jangan sampai terjadi kepada kaum muslimin. Ya, memang ya itu tadi, mereka menguasai media. Ya, mereka semua menguasai media. Ya, akhirnya umat Islam itu tadi
kadang berpikir dengan pemikiran yang salah, dibuat opini-opini yang seakan-akan ya umat Islam seakan-akan orang-orang Palestina yang menzalimi mereka. Padahal tidak seperti itu. Okay? Dan itu adalah urusan kita kaum muslimin. Ya kita bersyukur kita diwakili oleh saudara kita yang ada di Palestina. Itu urusan kita juga kaum muslimin di semua negara. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum." Kalau orang itu enggak ada kepedulian, kepekaan dengan urusan saudara-saudaranya sesama muslim, maka khawatirnya dia itu bukan termasuk golongan orang muslim. Minimal kita mendoakan. Ya, minimal mendoakan. Jangan lepas dari doa. Kita doakan saudara-saudara kita. Masya Allah tiap hari berjuang seperti itu. Ya, dan luar biasa mereka semua betul-betul memegang syariat Islam. Mereka ketika berperang yaitu menggunakan tata cara kaum muslimin. Ya, tidak membunuh wanita-wanita, tidak membunuh anak kecil. Ya, tapi Zionis Israel kan tidak seperti itu orang Yahudi. Ya, semua saja warga sipil yang nggak ikut-ikut ya dibantai semua. Naudzubillah min dzalik. Ini kita doakan semoga ya, saudara kita pejuang-pejuang mujahidin di sana diberikan Allah kemenangan. Ya, diberikan Allah kemenangan. Dan memang Allah Subhanahu wa taala yang membantu mereka. Kita nggak bisa apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi dengan izin Allah, ya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kabar gembira insyaallah. Semoga mereka semua diberikan Allah kemenangan. Nggih. Nah, terus lek saged jenengan nggih kita semua nge-share jangan yang ya kadang sing ya. Wah, itu yang tentara-tentara Zionis Yahudi itu dibantai itu di-share tolong yang nggih. Wah, cek gak koyo wong Islam ya kalah tok nih. Itu mujahidin ya alhamdulillah banyak diberikan Allah kemenangan, banyak diberikan Allah hal-hal yang di luar dugaan. Dan itu memang sudah janji Allah Subhanahu wa taala, janji Allah. Ya di antara yang surat Bani Israil, di surat Al-Isra jenengan baca. Ya, wa katabna ala Bani Israil. Allah memang sudah menuliskan bagi Bani Israil ya, itu untuk membuat 2 kali kehancuran, ya, 2 kali kerusakan. Ya, itu yang satunya sudah terjadi. Nah ini fa idza jaa wa'dul akhirah. Yang satu lagi, ya insya Allah di zaman ini, fa idza jaa wa'dul akhirah, ya itu semuanya subhanallah dengan izin Allah. Al-Quran sudah menunjukkan kemukjizatannya. Ya, yang pertama liyasu abihi wujuhakum, biar orang-orang Yahudi itu tahu, ya bahwasannya mereka itulah orang-orang yang jahat. Ini kan semua media negara sudah tahu semua. Liyasu abihi wujuhakum, ya bahwasannya Yahudi itu orang yang ya kaum yang zalim, ya orang yang semena-mena, ya itu semua insya Allah dengan ini semua sudah terbongkar, ya kemudian mereka betul-betul mengandalkan kekuatannya, tapi kita tidak bisa mengandalkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat mudah ketika orang beriman itu dekat dengan Allah, ya dekat dengan Allah, diberikan kemenangan, diberikan kemudahan oleh Allah. Ya, tidak jauh-jauh ceritanya perang Badar saja. Nabi Muhammad yang 313 bisa mengalahkan 1000 orang. Yang itu persenjataannya serba lengkap, sedangkan Nabi Muhammad dan para sahabat tidak punya apa-apa. Ya, diberikan oleh Allah kemenangan. Walaqad nasarakumullah bi Badri wa antum azillah. Sungguh Gusti Allah yang memberikan kemenangan kepada kalian kaum muslimin di peperangan Badar wa antum azillah. Ketika itu kalian dalam keadaan lemah. Ya, sebaliknya dalam peperangan Hunain, ya itu kaum muslimin sudah merasa koyok pasukannya akeh, ya pasukannya banyak. Lah dibalik sama Allah, wa yauma Hunain idz a'jabatkum kasratukum. Ketika perang Hunain, ketika sahabat itu sudah merasa jumlahnya banyak, ya perlengkapannya banyak, akhirnya idz a'jabatkum kasratukum, merasa wis koyok ya bangga dengan, nah tapi ngeletek, ya tanpa pertolongan Allah sebaliknya tidak dapat
Enggak dapat apa-apa, malah kalah, subhanallah. Ya, memang kemenangan itu dari Allah, bukan dari kita. Tidak, bukan karena kekuatan kita, tidak. Allah Subhanahu wa taala yang berikan kemenangan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tentu sebelumnya kita akan bertanya-tanya, nggih. Ya, tentunya tadi yang pertama, nggih, kula panjenengan harus membebaskan dari pemikiran-pemikiran seperti itu. Bahwasanya masalah Palestina, Masjid Al-Aqsa ini ya, masalahnya kaum muslimin semuanya, bukan hanya orang Palestina. Bukan hanya saudara kita yang di sana saja tidak. Lapo ngurusin negarane wong liya, wong awake dhewe. Itu tidak benar. Minimal diam, jangan berkata seperti itu. Itu bahaya. Ya. Nah, jadi itu harus diselamatkan dari pemikiran-pemikiran seperti itu. Makanya kaum muslimin sekarang ini intinya harus apa? Harus bersatu. Harus bersatu. Ya, jangan mudah kita ini dicerai-berai. Ya, jangan mudah dicerai-beraikan. Ya, beda organisasi, beda partai, bodoh-bodoh Islami, akhirnya gak akur, ya, gak rukun, akhirnya bertengkar. Jangan, karena kalau kaum musliminnya sudah gak bersatu, gak akan mungkin kaum muslimin itu akan jaya seperti zaman dahulu, zaman Nabi, zaman Khalifah Abbasiyah, Bani Umayyah. Ya, harus bersatu. Ini penting sekali, Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya solusi-solusi persatuan untuk kaum muslimin itu sudah diberikan, resep-resep agar kaum muslimin itu bersatu. Allah SWT sudah memberikan solusinya di dalam surat Al-Hujurat. Nanti bisa panjenengan baca. Dan alhamdulillah beberapa Jumat lalu juga kita sampaikan ketika khutbah Jumat di Masjid Jamek Malang, ya, tentang ini pentingnya kaum muslimin ini untuk bersatu. Ya, ini surat Al-Hujurat ini, mulai in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, biasakan tradisi untuk klarifikasi, jangan mudah suudzon sama orang. Ya, itu kita harus pelajari itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi salismul fusuk ba'dal iman. Orang mukmin harus sering-sering klarifikasi. Maksudnya kalau ada kabar belum jelas, jangan kemudian langsung percaya. Kita juga tanya kepada orang lah, pihak yang satunya. Nah, kebanyakan permusuhan ini kan kadang terjadi kan karena itu tadi, ada kabar belum klarifikasi, belum tabayun sudah ngamuk diisi. Ya, itu tidak benar. Ya, makanya kata Allah, tradisikan itu tabayun. Kemudian yang kedua, jangan menghina orang, merendahkan orang lain. Ya, iya, yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Kemudian la talmizu anfusakum, jangan saling mencela. Kemudian yang keempat, wala tanabazu bil alqab, jangan memanggil panggilan-panggilan yang orang lain itu tidak senang. Jare wong Jawa, ojo madani wong wadanan-wadanan yang enggak baik itu loh. Kalau wadanan yang saya orangnya ridho nggih monggo. Tapi kalau wadanan sing mboten saya jangan. Kemudian juga yang kelima dalam surat Al-Hujurat, itu surat tentang persatuan itu. Solusi agar umat Islam ini bersatu. Ya, kalau nggak bersatu, nggak bisa akan menghadapi musuh-musuh Allah. Nabi datang ke Madinah yang pertama kali Nabi rintis apa? Persatuan. Selain bangun masjid, beliau mempersatukan kaum muslimin, mempersaudarakan. Nggak ngoten nah. Gimana? Kemudian yang keempat nih, jadi gak usum nggih. Beda partai, beda ini, beda pendapat, beda pendapatan, wis tukaran wis gak musim, gak zamannya. Pokok podo Islami, mbuh partai ini opo, mbuh organisasi ini opo, nggih, monggo, nggih, semuanya adalah bersaudara. Kemudian apa yang kata Allah yang kelima dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Ya, jangan suudzon kepada orang. Ya, jangan suudzon kepada orang. Wala tajassasu, ya, kemudian jangan juga mencari keburukan, kejelekan orang lain. Ini kadang kebiasaan penyakitnya sebagian orang. Nek ndelok eleke wong langsung disebarno. Nek ndelok apike wong kebalik. Ya, kalau kita tahu kejelekannya orang itu kita simpan, cukup kita saja. Tapi kalau kita melihat kebaikan orang, tolong disebarkan ku apik wong ngoten. Nggih, bukan sebaliknya. Yang jelek disebarkan, yang buruk wala tajassasu, jangan mencari kejelekan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Juga jangan suka ghibah,
rasan-rasan. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah. Umat Islam makin bersatu. Karena kalau nggak bersatu, wong Islami podo ribut dewe, gimana mau ya membebaskan Masjidil Aqsa? Wong podo Islami sih ribut ya, tukang jangan ya. Nanti kalau kita bertengkar terus kaum muslimin ini, kekuatannya nggak ada kata Allah. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum kata Allah. Jangan kalian saling bertengkar. Fatafshalu, kalian akan gagal, wa tadhhaba rihukum. Kekuatan kalian akan hilang. Yuk monggo, kaum muslim ini harus saling mendukung, saling membantu, ya, saling mensupport, ya, saling mendoakan, ya, saling mengucapkan selamat. Kalau ada temannya sukses ini, selamat. Ojo tambah loro. Nah, itu ya gak zamannya kayak gitu ya. Nonton nggih? Nah, mungkin kita bertanya-tanya kadang, apa kemudian hubungannya Bani Israel ya, Israel kemudian Yahudi dan Palestina. Israel sendiri itu Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama kali mendapatkan julukan Israel itu adalah Nabiullah Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yakub itu selain namanya Nabiullah Yakub, selain namanya Yakub, nama lainnya adalah Israel. Israel itu ya Abdullah. Ya, Isra itu hamba, Il itu Tuhan, hamba Allah, Abdullah. Israel. Boleh orang itu memberi nama anak cucunya Israel. Ya boleh-boleh saja. Tapi lek saiki luwih apik ojo ya. Jadi ya genting gini kok tambah jenengno anak putri Israel ya. Sebenarnya apa namanya maknanya artinya ya hamba Allah. Ya Abdullah. Ini Nabi Yakub ini anaknya Nabi siapa? Anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabiullah Ibrahim. Nanti Nabi Yakub itu punya anak yang jadi Nabi Yusuf alaihis salam. Makanya Nabi Yusuf itu kata Rasulullah, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Nabi Yusuf itu seorang nabi, ayahnya juga nabi, mbahnya juga nabi, buyutnya juga Masya Allah. Jadi Nabi Yusuf bin Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Jadi memang Nabi Ibrahim itu terkenal julukannya Abul Anbiya. Ya, ayahnya para nabi dan rasul dan Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim menikah dengan Dewi Sarah, dengan Siti Sarah. Lama belum diberikan Allah keturunan. Kemudian disumanggakan, apa disumanggakan? Dipersilahkan oleh Dewi Sarah, Siti Sarah untuk menikah lagi. Dengan dipilihkan perempuan oleh Dewi Hajar, oleh Siti Sarah sendiri. Perempuan yang biasa sering membantu beliau yaitu Siti Hajar. Kemudian ketika menikah dengan Siti Hajar, Allah Ta'ala karuniai seorang putra namanya Nabi Ismail. Lah subhanallah ternyata boten let suwe ya. Ndak selang lama. Ya, setelah itu ternyata Siti Sarah juga mengandung. Terus nggih kados pancingan ngoten ya. Yo, sampean gak usah niru-niru, Pak. Bojone siji ku boleh mencelek kena ya. Akhirnya Allah SWT memberikan dari Siti Sarah ini seorang anak juga, seorang putra namanya Ishak. Banyak orang-orang kita itu namanya Ishak. Tapi kadang ngomong nyeluki sak karepe dhewe. Nah, Ishak dijuluki sekak ya. Enten teng kampung kula niku Mbak Ishak, namanya Ishak. Tapi wong-wong nyeluke, kula tangleti, Mbah, sakjane ngoten jenengan iki asmine sinten sih, Mbah? Jenengku Ishak le. Lah wong-wong kok nyebuti sekak lho, Mbah? Ya mbuh wong. Sekak ya catur ya, Pak ya. Jeneng-jeneng apik Ishak diceluk sekak ngawur nggih. Sembrono ya. Lah, kemudian dari Nabi Ishak ya, Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim. Ini nanti menurunkan Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub ini banyak putra-putranya. Ya, di antaranya yang sejalur dengan Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf punya saudara seayah dan seibu satu, namanya Banyamin atau orang nyebutnya Bunyamin Netanyahu. Bunyamin. Ya, itu Nabi Yusuf punya saudara kandung namanya Bunyamin nanti menurunkan juga anak cucunya ada yang jadi nabi, yaitu Nabi Yunus.
Nabi Yunus itu dari jalur Bunyamin. Kemudian saudaranya Nabi Yusuf yang lain ibu, jadi anaknya Nabi Yakub tapi beda ibu sama Nabi Yusuf. Itu banyak, ada 10. Ya, dalam surat Yusuf itu dikisahkan. Ya, Nabi Yusuf kan pernah mimpi. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wal qamara wasyamsa ra'aituhum li sajidin. Ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Sangat menarik sekali itu ceritanya dalam surat Yusuf. Ya, jadi nanti enggak selesai ya. Apa namanya? Itu ada saudaranya Nabi Yusuf yang beda ibu. Ada yang namanya Imron. Ya, Imron nanti anak cicitnya, anak cucunya ada yang menurunkan Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi Musa, Nabi Harun itu saudara. Nabi Harun kakaknya. Ya, kakaknya Nabi Musa. Nabi Harun nanti ada anak cucunya yang jadi Nabi Ilyasa. Kemudian ada lagi saudaranya Nabi Yusuf yang dari jalur lain ibu tadi. Selain Imron ada yang namanya juga Yahuda. Lah ini Yahuda ini Mbah Buyute Yahudi ya. Yahuda. Ya, Yahuda ini nanti ada yang menurunkan Nabi juga. Ya, ada yang baik juga ya, banyak ya. Tapi kayak nggih ngoten niku ya. Itu menurunkan Nabiullah Daud alaihissalam. Orang barat nyebutnya King David. Ya, itu Daud alaihissalam. Nabi Daud nanti punya anak Nabi orang barat nyebutnya King sanes siwak Salmon ya. King Salomon, itu Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Nanti ke bawah itu Nabi Sulaiman menurunkan Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Memang Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, memang nabi-nabi itu banyaknya dari putra-putranya Nabi Yakub memang. Nah, makanya karena Nabi Yakub nama lainnya adalah Israel, anak turunnya disebut keluarga besar Nabi Yakub. Keluarga besar Bani Israel adalah keluarga dari Nabi Yakub. Nggih. Nah, maka bisa kita tarik kesimpulan, maka setiap Yahudi sudah tentu Bani Israel, tapi kalau Bani Israel belum tentu. Jelas nggih? Karena tadi kan anaknya Nabi Yakub kan ada yang namanya Yahuda. Ya, lah anak-anaknya Nabi Yakub ini namanya Bani Israel, anak cucunya Nabi Yakub. Ya, maka kalau Yahudi ya sudah tentu Bani Israel, tapi Bani Israel belum tentu Yahudi karena ada banyak tadi. Ngerti nggih? Jelas nggih? Sampai di sini jelas? Nah, lah tentang sifat-sifatnya Yahudi ini gimana? Wah, ya panjenengan kan sudah tahu di Al-Qur'an gimana dulu Nabi Yusuf dicelakakan ya, dicelakai, ya dibuang gitu kan? Ya, dibuang sama mereka. Ya, makanya ya biasa. Kalau mereka itu suka melanggar perjanjian itu ya biasa. Wong ayahnya saya Nabi Yakub ya digoroi ya. Ya, wajah ubidaming kadzib, mereka semua datang dengan darah bohong. Katanya Yusuf sudah dimakan serigala kan gitu ya. Nabi Yakub ya heran. Ya mulai kapan serigala itu kok apik saiki ya? Ya, maksudnya ya akhlaknya baik. Lah itu dia bawa pakaian tuh, ya pakaiannya nggak ada robek, hanya gitu oles-olesi ya darah saja, nggak ada robek. Lah kalau dimakan serigala kan ya ada robekan. Pakaian juga mungkin ada bekas-bekas dagingnya kan. Kata Nabi Yakub, mulai kapan ini serigala kok apik saiki tata kramane gitu ya. Tapi Nabi Yakub sudah tahu. Itu menarik sekali dalam surat Yusuf. Okay, dalam surat Yusuf. Kemudian ketika dengan Nabi Musa, wah ceritanya kan begitu, Bani Israel. Wes pokoknya itu tadi begedut ya. Dan pengecut mereka itu. Iya. Suka bohong gitu kan. Kemudian pengecut ya. Wes pokok sifatnya jelek-jelek. Makanya ya nggak heran kalau di mana saja mereka itu selalu tersingkir. Nggak ada wilayah bagi mereka. Kenapa? Sifatnya jelek-jelek. Makanya naudzubillah min dzalik, di sini bisa kita ambil pelajaran Bapak Ibu rahimakumullah. Semoga akhlak kita dibaguskan oleh Allah. Orang itu kalau akhlaknya jelek, nanti dengan sendirinya itu akan tersingkir dari orang
Kena sing gelem nyerek. Ndak ada yang mau dekat. Kenapa? Akhlaknya jelek. Soga mbek apa? Medit wong. Apa kemudian ya senengane rasan-rasan ya. Ngamukan ya. Pelit ya. Orang akan menyingkir. Ya, tapi kalau orang itu akhlaknya mulia, akhlaknya baik, loman, sabar, syukur, ya tawaduk, rendah hati, otomatis akan didekati orang. Tapi kalau orang sombong, ya, waduh, ya sombong, ya, ya, kere meneh. Oh iso kere sombong, sombong itu jelek ya, lebih-lebih kalau sombong itu dari orang yang melarat, gak pantes sombongan gitu. Ya, itu otomatis akan dijauh oleh orang. Ya, lah Bani Israel ini ya Yahudi ini ya namanya Yahudi ini akhlaknya ya buruk-buruk. Ya tidak semua ya. Ada di antara mereka yang tetap patuh dengan Nabi Muhammad. Dulu Rasulullah di Madinah kan Rasulullah kan juga dengan orang Yahudi juga. Maksudnya enggak bukan negara Islam ya tidak. Di sana juga ada orang Yahudi Nasrani dilindungi sama Nabi. Pokok mereka enggak melawan, mereka enggak memerangi kaum muslimin, dilindungi sama Nabi. Cuma mereka wajib membayar jizyah, membayar pajak. Ya. Tapi setelah lama dengan Nabi akhirnya mereka melanggar perjanjian. Ya, melanggar perjanjian. Ini biasa wataknya mereka melanggar perjanjian, ini biasa. Bunuh anak kecil, anak orang-orang wanita biasa. Nabi-nabi aja jangan dulu dibunuh. Apalagi anak-anak kecil, ya kan tidak punya hati. Seperti itu. Jadi dan betul-betul sifatnya buruk. Tapi mereka itu pengecut, bukan pemberani, pengecut. Allah sifati dalam Al-Quran orang-orang Yahudi itu ketika berperang, ya, ketika melawan kaum muslimin, Allah menyebutkan dalam Al-Quran illa fi quram muhassanatin aw miwarai judur. Mereka itu beraninya berperang dengan kaum muslimin itu fi quram muhassanah, di satu tempat yang bentengnya itu berlapis-lapis. Itu sifatnya orang Yahudi. Maka ada Iron Dome apa ya? Alhamdulillah sudah bisa dihancurkan gitu sama Hamas ya Allah ya. Ya, mereka emang canggih semua emang itunya. Mereka nggak berani langsung satu lawan satu, nggak berani. Ya beraninya lewat rudal-rudal. La yuqatilunakum illa fi quram muhassanatin aw miwarai judur, atau beraninya mereka ya melawan kaum muslimin itu dari belakang tembok. Ya, dari belakang tembok yang kokoh, benteng yang kokoh. Wan ini ngoten. Langsung menghadapi gak wani. Pengecut mereka. Ya, mereka itu pengecut, dan mereka itu dalam hatinya betul-betul sama Allah dikasih wa qadzafa fi qulubihimur ru'b. Ya, betul-betul dikasih Allah ketakutan. Ya, makanya kan banyak orang-orang Israel yang stres tuh kan. Ya, mereka wajib militer kan itu kan. Stres, ada yang nyingkrih ya, lari dari karena itu sudah menyalahi kodratnya Allah. Ya, mereka ya takut ya, pengecut. Ya, makanya kaum muslimin itu masya Allah. Ini diantara kehebatan umat Rasulullah. Memang Rasulullah diberikan Allah kemuliaan dan umatnya. Apa itu? Rasulullah pernah bersabda, Allah memberikan kelebihan kepadaku, kepada umat Nabi Muhammad. Apa itu? Sebulan sebelum melakukan peperangan itu orang-orang kafir itu sudah takut, ya. Itu diantara kehebatan Nabi Muhammad dan umatnya Rasulullah, mukjizatnya Nabi. Ya, sebulan sebelum peperangan itu orang-orang kafir sudah takut, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, kemudian apa itu tadi? Ini semua ya tentu dulu kan Palestina itu kan juga termasuk dalam khilafah Islamiyah. Ya, terakhir ini kan memang Islam runtuh, kekhalifahan Islam runtuh kurang lebih hampir 100 tahun lalu. Yang terakhir adalah Turki Ottoman ya, Turki Utsmani. Ya, Turki Utsmani. Makanya ini penting juga Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, wong Islam kuat gimana ya, biar kembali lagi seperti zaman dahulu bagaimana? Ya harus belajar Al-Qur'an, ya harus ngaji, ya, harus mempelajari syariat Islam. Ketika umat Islam sudah nggak belajar agamanya, ya Al-Qur'an nek digawe jimat tok, ya, gawe takon tok, apa sih ayat sing iso garekno sugih apa? Ayat sing iso garekno ya cepet rabi ya.
Wong Islam kadang kan sebatas itu tok ya. Nggih, kayak pesugihan, ayat Quran digawe ngamalno nggih. Nggih. Enggak pernah dipelajari. Ya padahal orang-orang barat itu mempelajari agama kita, mereka jadi hebat seperti itu. Dulu orang-orang barat itu belajarnya kepada kaum muslimin. Ya, belajarnya kepada kaum muslimin. Cuma karena kaum muslimin itu tadi sudah mulai matre, ya, matre kedonyan, akhirnya arek-arek generasi-generasi Islam tidak mau ngaji, nggak mau belajar agama, hanya runtuh sudah. Makanya kalau Islam kembali ingin jaya ya harus kita belajar, semangat belajar agama. Masya Allah, itu terakhir tahun 1800-an. Ketika itu Khalifah Islam dipegang oleh Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid. Itu tokoh Yahudi itu ingin mereka itu minta tempat di Palestina. Kata Sultan Abdul Hamid tidak. Dan Sultan Abdul Hamid mau diiming-iming itu dari harta. Ya, kalau mau ya panjenengan ngasih tempat untuk orang Yahudi akan aku beri harta yang sangat banyak. Nah ini dulu min Islam itu gimana? Gak gila dunia, gak gila harta. Bumbuan le saiki ya. Ya, itu tadi beliau mengatakan sesuatu yang dibeli dengan perjuangan, dengan darah tidak akan kami ganti dengan harta yang receh yang enggak ada gunanya. Subhanallah, seperti itu. Mereka akhirnya marah. Ya, mereka marah, akhirnya terjadi perang dulu kan Inggris ya. Palestina kan dulu kan jajahan Inggris itu ya. Akhirnya runtuhnya Turki Utsmani di tahun 1928 kalau tidak salah, 20 berapa sekitar itu gitu. Akhirnya kemudian ini Inggris ini memberikan ruang kepada Israel untuk tinggal di Palestina. Ya, itu lah. Dan sampai sekarang seperti ini kita doakan semoga Allah Ta'ala berikan kemenangan pada saudara kita. Ya Allah berikan kekuatan kepada mereka semua. Dan yang terpenting juga itu tadi Bapak Ibu rahimakumullah, bahwasannya yang Palestina itu ya Masjidil Aqsa itu adalah punya umat Islam. Jangan sampai kita umat Islam itu nanti muncul pemikiran lapo negarane awake dhewe sing ini memikiri negarane wong liya. Jangan sampai seperti itu. Itu harus selamat kita dari pemikiran seperti itu. Lapo ngurusi ya wong iku masalah politik Hamas, tidak Bapak Ibu rahimakumullah. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang salah yang harus terlebih dahulu kita bebaskan. Iya, itu adalah urusan kita juga kaum muslimin. Kalau kita nggak bisa bantu apa-apa, minimal kita banyak-banyak mendoakan. Jangan malah kita dinyinyir ya, lapo ngurusi Palestina loh. Iya, monggo jenengan punya HP semua share sebanyak-banyaknya. Ya lebih-lebih kemenangan kaum muslimin tuh di-share ya. Kejahatan mereka Zionis Israel di-share ya. Biar dunia semua tahu jahatnya mereka. Ya kita nggak bisa apa-apa kecuali itu semua. Itu tadi. Yang ada rezeki lebih ya monggo. Nggak ada kita banyak-banyak berdoa. Semoga saudara-saudara kita di sana diberikan Allah Ta'ala kemenangan. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afa minkum, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.